Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan ya, salam madani ya. Kerajaan sekarang ini salam madani ya. Dan yang terakhir salam daripada 3M Auto Workshop ataupun salam daripada Borneo lah. Jadi hari ini penggambaran kereta Exia part 2 di mana kereta ini menghadapi masalah shifting yang memang agak teruk. Ketika kita masuk dia orang bilang dia keluar AT blinking dan juga check engine keluar. Jadi untuk dapat 2 ini lebih kepada hasil dapat 1 di mana part 1 menceritakan apakah yang terjadi di dalam sistem gearbox tersebut sehingga menyebabkan shifting itu tidak bagus. Jadi hari ini dapat 2 kita sudah selesai, dan sebelum membincangkan lebih detail apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau bahas kali ini adalah apakah hasil setiap benda yang kita buat, kita mau memastikan hasil yang kita buat itu berjaya. Hasil yang kita buat itu adakah berjaya, adakah shifting dia oke, adakah AT masih blinking ataupun check engine masih keluar. So alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke part 2, dan mungkin kameramen boleh ke depan sini untuk kita tengok sebenarnya apa yang berlaku. Dan ini adalah part 1, sekejap ini adalah part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Exia non BBT auto shifting gear sentap punca dan solusi part 1. Ya. Salam madani. Ya. Kita laju-laju dulu. Oke, kita bola balik, kita tengok yang mula-mula ya. Oke, dan apa yang terjadi di sini ini? Hancur. Ini beza nih hancur. Kita nampak nih kasih flash dia. Oke, kita nampak nih Ini makan. beza punya, ini beza yang kita pakai. Direct drum yang ini one set bagian. Ini punca dia. Ya. Yang ini beza, saya tidak boleh nampak Ini beza. Sudah ganti, mungkin dia dengan harapan mungkin dia boleh lah. Oke, coba kameramen fokus. Ini. Kenapa dia boleh slip? Di sini berlaku pressure leak. Coba kameramen tengok nih calar ya. Coba nampak nih. Kameramen boleh nampak tak calar nih? Nih. Calar nih. Nampak yang di atas Ini halus Ini halus, ini di bawah calar. Jadi berlaku pressure leak. Oke, jadi dapat 1 ini lebih menceritakan kenapa dia jadi berlakunya shifting. Dan kalau kita nampak dia punya gear ratio malfunction lah. Kalau kita nampak dia punya pole code di sini yang keluar, coba kameramen boleh ke sini kali. Kita nampak pole code yang keluar Yang masa part 1 itu kita tengok 80 gear ratio malfunction. Tidak tahu boleh nampak anak kameramen, kasih saya buka ya. 80 gear ratio malfunction, nampak ya, yaitu P0730. Jadi gear ratio malfunction ini saya sudah jelaskan juga di part 1, banyak sebab. Satu, berlakunya pressure leak. Yang kedua, dia mungkin berlakunya kebocoran di direct drum. Yang ketiga, berlaku kebocoran di bagian piston seal ataupun o-ring boleh jadi kebocoran seal. Dan bila berlaku kebocoran seal, biasanya akan keluar perkataan gear ratio malfunction. Maksudnya input yang dihantar daripada sensor ke ECU membaca data yang di output pula, yang dihantar ke ECU juga tidak synchronizing. Apa yang diprogram di otaknya patutnya laju begini, tapi yang aku terima lain jadinya. Jadi bila berlakunya synchronizing yang tidak accurate, ECU akan keluarkan signal, TCU akan keluarkan signal, TCU maknanya transmission control unit akan hantar signal AT blinking dan juga check engine. Check engine dia ada relate dengan ECU yang menggunakan bahasa CAN bus, controller area network, yaitu CAN high, CAN low. Antara TCU, ECU, BCM semua dia berhubung dengan satu bahasa yang disebut sebagai controller CAN bus, controller area network, di mana dorang saling berkomunikasi sesama dorang. Sebab itu mana-mana kereta EFI yang ada sistem device, yaitu device itu macam BCM, body control module, ECU, engine control module ataupun engine control unit, TCU, transmission control unit, SRS, semua itu ada kaitan sesama dorang menggunakan satu bahasa, yaitu CAN bus, CAN high, CAN low. So data dihantar sesama dorang. Tetapi berfungsi untuk menjaga dia punya askar-askar tadi ini bergantung kepada ketua-ketua dia. Macam kita lah, kalau kabinet, presidennya ECU. Oke, menteri keuangan dia jaga bagian keuangan. Menteri alam sekitar dia jaga alam sekitar. Di bawah alam sekitar ada jabatan-jabatan dia lagi. So begitu juga TCU dia jaga gearbox, ECU dia jaga engine, SRS dia jaga airbag. Yang belon tu kalau kita accident dia meletup keluar belon. Yang kedua, yang ketiga SRS dia ABS SRS pula ABS.
ABS pula untuk sistem brake. Semua ini berhubung sesama dorang menggunakan CAN bus, yaitu 2 wayar, CAN high dengan CAN low. Umpama kita, kau orang dusun, saya orang Bajau, kau orang Bugis, saya boleh bercakap sesama kamu ini sebab satu bahasa, yaitu bahasa Melayu. Kalau kamu menggunakan bahasa sendiri, mungkin aku tidak dapat berhubung. Begitu juga dalam sistem kereta, dia ada device-device tadi. So, bila dia keluar 80 knot, orang bilang malfunction ratio ataupun ratio yang tidak sekata, akan dihantar juga maklumat itu ke bahagian ECU dan ECU pun mengeluarkan cek engine. Tetapi sebenarnya puncanya daripada gearbox, yaitu TCU yang menghantar menggunakan CAN bus tadi. Jelas ya? Sebab itu kalau kita heran, kenapa keluar cek engine? Kalau kereta lain macam Saga FLX kan dia keluar durian saja, tidak ada pun keluar cek engine. Contoh, kereta-kereta lain bergantung kepada apa yang diprogram dalam sistem microprocessornya tadi. Jadi untuk hari ini kita tidak bercakap panjang tentang CAN bus, tidak kita bercakap lebih detail tentang wiring. Yang kita mau cerita sekarang ini, adakah yang kita selepas overhaul daripada part 1 tadi, berjayakah tidak kereta ini? Alhamdulillah kereta ini sudah diuji di Kokol, dan mungkin sekilas pandang sebelum kita tengok video di Kokol ini berjaya. Kokol ini merupakan mungkin orang luar daripada Sabah tidak tahu, ataupun orang Sabah tapi dia area-area Tawau, Ladatu mungkin tidak tahu itu Kokol. Kokol ini merupakan bukit tertinggi di mana? Di Kota Kinabalu. Dia seiring dengan lebih kurang sama dengan Bukit Kimanis menuju ke Keningau. Lebih kurang sama bukitnya. Kenapa kita uji? Untuk membuktikan bahwa shifting bagus ketika panas, untuk membuktikan sistem cooler ATF. Cooler ATF ini sistem penyejukan transmisi itu bagus. Engine pun bagus, transmisi punya pun bagus. So ini benda ini kita akan share selepas kita bahas tentang sedikit revise. Apakah part-part yang kita tukar untuk part 2. Sebenarnya part 1 kita sudah kasih tahu masalah. Tetapi hari ini kita revise sedikit sebelum kita tengok scanner adakah fault code masih keluar. Dan kita akan test drive kereta ini, adakah shifting masih sama asal. So, kita akan test, dan sebenarnya kita sudah test di Kokol. Itu akhir video nanti kita akan share. So, mungkin kameramen, kita akan ke depan. Jadi hari ini kita ada satu, ini Exia non BBT ya, kameramen boleh tengok ya. Kameramen ke depan sedikit. Exia non BBT, dia maksudnya Exia yang first generation. Yang dimana dia punya BBT tidak ada. Kameramen dekat sedikit, jangan terlampau jauh ya. Oke, jadi non-BBT ini kita sekilas panjang dulu. Non-BBT ini tidak ada BBT. Walaupun dia ada engine-nya sama, engine 1KR, tapi BBT-nya tidak ada. Kasih flash ya. Oke, di sini dia ada BBT. Ya, di sini dia ada BBT, tapi ini kereta ini tidak ada BBT. Ini first model. So, first model sebenarnya dari segi ketahanan engine tahan. Gearbox pun sebenarnya tahan juga. Tetapi kalau sudah sampai ajalnya kita tidak jaga servis, kita tidak jaga minyak transmisi, kita tukar mengikut hati saja, itu yang kadang-kadang memberi masalah dengan kita. So, insya Allah kita akan sekilas pandang, kita akan ke depan apa yang kita tukar dan apa puncanya di part 1 dan adakah ia berjaya, insya Allah. Jadi kita tengok di sini, ini adalah direct drum yang kita ganti. Kalau kita tengok kameramen, kita ganti sini, kameramen sini maju sedikit. Kita nampak dia makan ya, dia makan nih, nampak kuku sangkut ya tengok, nih, ya tengok yang di atas punya, nih. Sebab itulah kenapa kita jangan tidak jaga mounting. Ataupun kita jangan tidak jaga minyak. Sebab minyak ini sebagai daya pelumasan ataupun daya lincir dan juga daya dorong. Ini mangkuk-mangkuk semua berpusing. Yang keluarkan dia keluar masuk adalah piston. Nih, contoh ini piston. Ya, ini namanya piston seal. Yang ini pun piston seal reverse. Yang ini namanya clutch steel, clutch pad. Yang steel besi itu ada di dalam. Ini piston seal. Ini clutch. Oke, jadi sekarang ini yang puncak kepada masalah segala-gala masalah tadi itu yang shifting sampai terjatuh itu scanner adalah masalah direct drum. Tapi direct drumnya ada dua ya, satu yang bagian dalam dan satu lagi bagian luar. Oke, kita tengok bagian luarnya. Direct drum ini pun makan, walaupun tidak sangkut kuku tapi mau-mau sudah. Jadi ini pun kita ganti, bukan satu kita ganti dua-dua nih kita ganti. Ya, direct drum berkembar namanya. Oke, jadi itu sekilas pandang di part 1 sudah dibahas. Ini kita sekilas pandang sahaja. Dan yang kita ganti direct drum 2 lapis. Satu nih kita ganti. Dan juga dia punya semua piston walaupun dia ada yang mati sudah yang keras tapi kita ganti juga walaupun ada yang masih oke-oke sedikit. Ini pun kita punya piston sudah kita ganti semua. Alright. Dan juga reverse piston walaupun tidak koyak reverse dia, tetapi tidak ada keberangkali, tidak mungkin. Kalau kita overhaul kita ganti yang oke saja. Jadi kita tidak jujur lah kalau begitu. Kita ganti saja sebab dia datang pun satu set. Kita ganti ini piston seal, piston reverse sebenarnya masih oke, pun kita ganti.
Kelasnya sajalah yang mau lusuh sudah. Kameramen coba ke dekat sedikit sini tangan saya. Ya, ini ada sudah terkopek-kopek, mungkin disebabkan faktor usia ataupun haba yang terlampau panas, sebab mungkin coolernya tidak berapa bagus. Tapi ada sudah kebak-kebak, ini kita ganti. Ini semua yang asal dalam lah. Reverse kelas dia 2 saja. Oke, yang lain-lain forward kelas 3 saja. Nih tapi semua pun kita tengok ada kelasnya. Kameramen boleh nampak dia punya nih ya, macam dia kebak-kebak sedikit lah. Oke. Dan seterusnya kita tengok yang lain masih oke juga kelasnya ini betul-betul masih oke, tapi kita ganti juga. Semua pun kita ganti baru. So ini piston seal yang gear 4-nya pun sudah semua kita ganti. Kelas gear 4-nya pun oke semua sudah kita ganti. Dan filternya walaupun orangnya ini masih berkilat dan berkilau ya, dia sudah ganti sebelum dia overhaul, mungkin dia try nasib, tetap juga kita ganti. Dan seterusnya kita ganti dia punya seal. Dia punya seal ini kita tengok semua. Ini dia punya straw tengah untuk gear 3 dan 4, kita ganti. Ini o-ring untuk oil pump pun kita ganti, ataupun tokon botol oil pump ganti. Dan yang lain-lain itu o-ring di dalam piston dia ada o-ring kita ganti. Walaupun ada yang tiada daya kekenyalan dia, elastik, ada yang tidak ada yang mati sudah, macam ini mati sudah, tinggal mau dikubur. Kalau sudah mati begini, yang elastik macam ini. Kalau kita goyang-goyang dia elastik. Dan seterusnya yang lain kita ganti o-ring dan juga bahagian-bahagian seal dalam ini. Ini dia punya shaft untuk level gear nih. Kita ganti ini oil seal drive shaft, kita ganti juga, dan ada seal yang kecil-kecil ini kita ganti semua, dan o-ring kita ganti. Walaupun ada yang masih elastik, tapi orang bilang kalau sudah overhaul ganti semuanya. So untuk barang-barang yang kita tukar nih, alhamdulillah kereta ini semua sudah oke. Dan kereta ini ada di hadapan kita, dan mungkin kita akan masuk ke dalam untuk kita scan adakah kereta ini keluar polkot lagi ataupun tidak. Oke, kameramen mungkin boleh masuk. Ya, kereta ini sebenarnya datang oke. Cuma masalah dia sekarang adalah shifting tuh yang agak bermasalah. Boleh mungkin post dulu. Oke, assalamualaikum mas. Sekarang kereta tiada sudah, coba kameramen tengok sini, tiada sudah AT blinking ya. Oke, tiada logo. Jadi kita scan, kita tengok dulu, kita keluar semua, kita tengok engine oke, gearbox oke, ABS pun oke, electric power steering module pun oke, immobilizer system oke, SRS. Tapi kita fokus bagian TCM dan engine. Semua oke. Jadi kita akan fokus bagian TCM. TCM hanya transmission control unit. So kameramen mungkin boleh fokus ke sini, kita buka dan kita baca fault code. Memang tiada fault code, dia kata no data oke semua. Kalau yang hari itu kan dia ada keluar perkataan gear ratio malfunction, betul? So, kita tengok, kasih hold dulu, kita kasih keluar supaya kurang oke, boleh ya. Alright, kalau kita tengok di sini 80 gear ratio malfunction ya. Sini kita cek sudah tiada no fault code ya. So sekarang kalau bezanya adalah 80 gear ratio oke sudah. So tinggal kita akan cek bahagian data stream, dan tadi kita di kokol sebenarnya sudah naik sampai di atas, dan kita akan uji lagi. Kita tengok yang di kokol pula. Oke, pause dulu. Alright, oke, assalamualaikum, kita sambung ya. Tadi fault code tidak ada ya. Kita tengok ini di kokol. Kita sudah di kokol tadi. Tengok dia punya temperature 104, kita coba kasih ini. Ini naik kokol sudah. Alright. Sekarang kita tengok video-video lain. Ini kita naik kokol. Saya sekarang bacaan 110 kalau limpah 12. Oke, jadi sekarang bacaan jangan lebih 14 sebenarnya, tapi 12 paling di bawahnya oke lagi. Oke, sekarang kita akan sampai di mana lagi nih? Kita tengok di Bukit Tinggi kan nih. Sekarang ini kita naik di kokol dan kita tengok pertukaran gear, kepanasan. Alright, kita akan cari. Oke, pause dulu, kita cari yang dia. Oke, sekarang kita sampai di kokol. Ini kereta. Oke. Jadi kokol sudah lah. So temperature. Oke. So ini ya kita hati-hati aja lah. Sekarang ini kita di kokol. So bacaan terkini 119.55. Masih di bawah range yang inilah. So kita sekarang di kedudukan inilah 119 masih. Lah. Sekarang kita di kokol. Nah, ini kasih warna dia lah. Tidak boleh nampak ada plate number ya. Oke, jadi sekarang kita sudah di kokol, dan yang terakhir kita pergi kokol sebelum kita turun ada yang tinggi daripada kokol sedikit di sebelahnya, di mana lah gitu ya. Kita pergi tadi sebelum kita pulang, kita tes di
Kasih hold dulu, kita cari. Alright, nah sekarang ini lagi yang kita pergi Rosmila nih di sebelah kokol nih. Kalau semuanya tinggi ini boleh, dalam keadaan kedudukan gear, ini tinggi nih ya. Kita tengok kedudukan gear. Oke, gear 1. Wah, ini tinggi ya. So, bolehlah share dengan ownernya juga. Ini tinggi daripada kokol yang tadi tempat anu tuh. Lebih tinggi sebab dia ni. Nah, ini lagi tinggi nih. Sangat tinggi. Jadi macam tidak ada lah, dia steady je. So, boleh suruh orang yang ambil lah, insyaAllah. Okey sudah ni. Jadi, tengok nah, kameramen. Tengok kedudukan gear. Alright, jadi sekarang kita tengok, kita akan tes kereta ini walaupun kita sudah tes di kokol. Kita akan tes jalan di kereta dan kita akan tengok kameramen di sini, jangan fokus yang muka aku, sekali-sekala tengok juga data stream nih. Kita akan tengok data streamnya, kita akan tengok gear position, engine revolution speed. Kita akan tengok juga oil temperature. Ya, kita tengok juga bagian solenoid semua ni bekerja atau tidak, kita tengok. Alright, ini semua kita akan tengok. Alright. Nih kita tengok. So kameramen mungkin akan itu hari kalau kita tengok masuk dia jatuh ya, jatuh. Sekejap saya kasih hold dulu. Mula video yang kita datang, kita compare dengan video sekarang. So ini video dia. Oke. Jatuh ya. Jadi sekarang kita akan ke depan dan AT blinking ya. Oke, kita sekarang reverse, kita akan jalan. Oke, kita jalan, tengok. Oke. Gear 1. Alright, jalan. Oke, tengok di luar, tengok bergerak ya. Oke. Kita masuk di jalan ya. Oke, jadi kita akan jalan lagi. Mungkin kameramen boleh fokus sekali-sekala sini. Gear 1, jalan gear 1. Oke, sekarang tengah jalan, tengok pergerakan dia. Kalau ada plate number tutuplah. Ya, kita tengok. Oke, kita akan reverse, sekarang reverse. Alright, masuk oke dia. Alright, mudah-mudahan oke lah insyaAllah ya. Oke, kita jalan, kita mula-mula sekarang, kita compare yang masa mula-mula ini orang datang. Coba kameramen fokus ini dengan fokus di sini. Ya, fokus di sini dengan fokus yang di video ini lah. Oke, sekarang ini betul-betul dimasuk. Oke, dimasuk ya, ya. Oke, di sini pun betul. Ya. Di sini nampak tak nampak? Ini Alright. Sekarang nih masa awalan video nih seperti ini. Masa awalan dia masih Oke, dia sekarang Alright. Nah, jatuh. Gear 1 dia nih. Oke, sekarang kedudukan yang sama, gear 1 juga. Adakah kereta ini bateri sudah low, kasihan, mau mati sudah kali ini scanner. Oke, tengok post gear. Oke. Post gear. Oke, saya akan jalan. Alright. Saya akan jalan dan tidak ada sentap ya. Sekarang kita jalan tiada macam steady macam biasa. Oke, tengok pertukaran gear. Bagus ya. Nah, semuanya pun oke. Kita akan buat rewind balik sebenarnya kalau sudah pergi kokol, tak payah diuji sudah nih. Tapi tidak salah kan untuk penggambaran ke part 2 nih terakhir. Kita uji lagi lah sebagai rutin saja. So, sekarang ini gear 1. Dia apa-apa kereta mesti gear 1 dulu mula-mula. Dan temperature tidak boleh lebih daripada 120. Ketika naik bukit ke apa, kalau sebaiknya jangan lebih 120. Sebenarnya maksimum paling teruk pun 14. Jadi sekarang kita jalan. Kita akan pusing satu round. Oke, sini. Oke, kita tengok shifting. Kameramen fokus pekat shifting gear 1 tuh. Gear position tuh tengok. Adakah dia keluar gear dengan smooth. Ya, tidak terinjut-injut ya. Dan kereta ini kita akan lajak sedikit nanti. Dan kita tengok sekarang gear 2. Tengok di luar sekali-sekala ya. Boleh kasih begini dia. Ya, jadi boleh tengok sekarang tuh dia tengah laju ya. Oke, sekarang gear 2 kita tengah bergerak ya. Tak orang bilang kita edit. Ya, di atas scanner saja kan. Jadi kita mau kasih nampak sehati sejiwa kak. Apa tuh? Sehala. Nah, bising pula dia punya safety belt. Kita pasang dulu. Alright. Sekarang kita keluar di simpang dan kita akan tengok bila kita berhenti dia mesti turun gear 1 dengan lajunya. Sekarang berhenti betul? Tengok,
kita berhenti, betul? Dia tidak ada kereta, kalau dia tidak oke, dia still di gear 3. Jadi dia berat mau jalan. Sekarang gear 1 mula, kita akan jalan. Tengok perkataan, kita highlightkan di sini. Kita tengok yang warna kuning sahaja ya. Aduh, kereta laju loh. Oke, warna kuning. Tengok. Oke, kita akan laju. Tengok pertukaran gear, oke kah tidak? Oke, ini kereta ada ribbon-ribbon ya, bagus ya. Oke, sekarang tengok gear 3, tukar ke tidak? Gear 4, tukar ke tidak? Ini kita mau tahu. Oke. Sekarang kita tengok gear 4, oke, depan tu runabout. Kita akan berhenti, ada ke gear itu daripada gear 4, dia terus drop gear 1 secara laju. Oke, kita akan berhenti. Tengok perkataan tuh, gear otomatis turun gear 1. Itu yang kita mau, dia responsif. Sekarang kita jalan, runabout sudah kita pusing. Ya. Kita akan pusing begini, kita akan tekan emergency signal, takut orang bilang kita minta puji pula. Kita akan uji, kita berhenti, dan disinilah tempat yang video itu diambil oleh orang saya. Dia nih yang video jatuh nih, mungkin kameramen sekejap dulu, kasih pause dulu. Alright, ini tempat yang diambil sama ya di luar tuh. Oke. Ini jatuh ya, AT blinking ya. Alright, kita akan laju ini kereta, kita emergency signal supaya orang tahu. Oke, jadi kameramen akan fokus di meter dan kita akan bawa kereta ini mungkin 100 sampai ke ujung. Jadi kameramen boleh ke sini sedikit. Alright, saya laju ya. Alright, saya laju. Oke, saya tengok. Oke. Ada arah boleh dapat 100 ke nih. Ya boleh, terlampau dipaksakan dia baru. Oke, kita harap boleh sampai. Oke, saya break. Oke, tengok scanner. Alright, turun. Adakah dia daripada laju gear 4, dia terus turun gear 1? Tengok. Alright, kalau dia oke, mananya gear bawah ini insya Allah oke lah. Alright, jadi kita jalan macam biasa. Kita sengaja tekan emergency supaya orang tahu kita di belakang, tak minta puji res-res kereta. Nanti orang bilang kita something jalanan. Padahal kita ini kesian buat gearbox. Tengah tes kereta customer. Jadi kita teganglah. Kita punya kereta uji dahulu sebelum kita serah. Kita yakin insya Allah oke, barulah kita serah. Ya mudah-mudahan oke lah. Setakat kita buat api kokol dan di jalan sini, alhamdulillah kereta ini oke ya. Jadi saya rasa kita sekarang ini menuju ke bengkel balik dan mungkin setakat ini saja mungkin kita punya penggambaran. Jadi untuk dapat 2 kita anggap exia ini selesai dan insya Allah kita akan serah dengan customer dan kita minta customer itu sendiri ujilah, ya kan. Jadi kita sekarang menuju ke bengkel. Jadi sekarang ini kita ke bengkel dan setakat daripada kita jalan tadi tidak ada cek engine keluar, AT blinking ya. Tidak ada keluar AT blinking di sini, tiada ya. Macam dalam video post ya, semua normal ya. Jadi kita menganggap benda ini normal lah insya-Allah. Jadi kalau kalau kita sudah uji semua, kita cobalah akan hubungi dulu owner untuk dia test drive sendiri dan kita akan serah kereta ini secepat yang boleh. So kita ada kereta lain lagi yang mau buat ya. Semoga owner ini murah rezeki lah. Cuma untuk terus terang kereta auto yang paling penting adalah kita jaga minyak gearbox ya. Jangan kita tukar minyak gearbox 100.000, kita tukarlah setiap 50.000 tuh kalau boleh gantilah sama minyak sama filter ya. Pasal kenapa? Biarlah kita rugi sedikit daripada kita rugi banyak. Sebab untuk pengetahuan minyak transmisi ini sama ada CVT kah sama ada dia 80 konvensional kah. Minyak ini memang main peranan. Minyak ini dia main peranan sebagai daya pelumasan ataupun daya lincir dan juga daya dorong. Jadi daripada saya itu saja. Kalau sekiranya video ini bagus lah, mohon subscribe, like ataupun share lah. Semoga video seperti ini memberi manfaat kepada kita. Jadi jangan lupa komen juga jika Anda rasa mungkin Anda juga adalah pengguna Exia, boleh komen di bawah.
Dan juga mungkin Anda ada kereta lain yang mungkin menghadapi masalah sentak, boleh komen, cuma komen itu biar komen yang membina lah. So, kita buat video ini bukan kita mau tunjuk siapa pandai, tapi kita buat video ini untuk edukasi, untuk kita belajar, untuk kita share. Semoga ilmu-ilmu ini sedikit memberi impak yang bagus dengan kita, supaya kita alert tentang penjagaan kendaraan, terutama bagian penjagaan gearbox, minyak, dan juga filternya. Jadi itu saja, apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.